Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ratna Sari Dewi dengan NIM C1F018032. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Sebelum kita masuk kepada materi, jangan lupa like, comment, and share video ini. Semoga bermanfaat ya. Perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, pencatatan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dicatat pada batu, kulit kayu, dan sebagainya. Catatan tertua yang berhasil ditemukan sampai saat ini masih disimpan, yaitu berasal dari Babilonia pada tahun 3600 sebelum Masehi. Penemuan yang sama juga diperoleh di Mesir dan di Yunani kuno. Di Indonesia, akuntansi mulai diterapkan sejak 1642, tetapi jejak yang jelas baru ditemui pada pembukuan Ampion Sukyenti yang berdiri di Jakarta sejak tahun 1747. Perkembangan akuntansi yang mencolok baru muncul setelah undang-undang mengenai tanam paksa dihapuskan pada tahun 1870. Dengan dihapuskannya tanam paksa tersebut, kaum pengusaha Belanda banyak bermunculan di Indonesia untuk menanamkan modalnya. Sejarah akuntansi. Menurut Venom Kahn, ilmu akuntansi diperkenalkan pada zaman feodalisme Barat. Akuntansi pada masa kelahiran feodalisme di Eropa mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomi kapitalis. Akuntansi melakukan kegiatan pencatatan dan pemberian informasi bagi investor atau kapitalis sehingga ia dapat memilih alternatif yang paling menguntungkan baginya. Perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia tidak dapat terlepas dari proses pendirian bank syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia merupakan landasan awal diterapkannya ajaran Islam menjadi pedoman bermuamalah. Pendirian ini dimulai dengan serangkaian proses perjuangan sekelompok masyarakat dan para pemikir Islam dalam upaya mengajak masyarakat Indonesia bermuamalah sesuai dengan ajaran agamanya. Sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Yang pertama, transaksi harus dicatat sesegera mungkin ketika terjadi. Yang kedua, transaksi diklasifikasikan menurut sifatnya. Yang ketiga, penerimaan dicatat di sebelah kanan dan sumber penerimaan diidentifikasi dan diungkap. Yang keempat, pembayaran dicatat dan secukupnya dijelaskan di sisi kiri. Yang kelima, catatan transaksi secara hati-hati dijelaskan. Yang keenam, tidak ada tempat yang ditinggalkan di antara dua transaksi. Jika adanya ruang yang ditinggalkan karena alasan tertentu, maka garisnya harus digambar melewati ruang. Di sini disebut taken. Yang ketujuh, koreksi catatan transaksi dengan menulis ulang atau menghapus adalah hal yang dilarang. Yang kedelapan, pembukuan untuk merefleksikan pengungkapan akun. Yang kesembilan, tiap transaksi yang sama dicatat dalam buku utama yang kemudian diposting dalam buku khusus yang disediakan untuk tipe transaksi tersebut. Yang ke-10, posting pada tiap transaksi yang serupa dilakukan oleh orang yang tidak berhubungan dengan pencatat transaksi harian dan buku lain. Ke-11, neraca disebut alhasil atau perbedaan di antara dua jumlah harus diekstrak. Yang ke-12, laporan bulanan atau tahunan harus disiapkan. Laporan harus detail dan menyediakan informasi yang cukup, contohnya panen yang akan datang ketika terjadi dan bagaimana distribusinya. 13, pada akhir tiap tahun keuangan, sebuah laporan harus disiapkan oleh AKT, mendetailkan semua barang dan dana di bawah wewenang dan manajemennya. Ke-14, laporan berkala disiapkan oleh Alcatel akan direview atau diaudit dan diperbandingkan dengan laporan tahun sebelumnya, dan dengan laporan yang
laporan 1 dan 2 terkait dengan waktu pencatatan dan kepentingan klasifikasi yang diinisialkan untuk tujuan zakat. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah dilihat dari pedagang Italia dan pedagang Muslim, bahwa akuntansi modern diperoleh dari Luigi Pacioli. Hubungannya yaitu berupa hubungan dengan pedagang Muslim. Selain itu, Daulah Abbasiyah juga mengembangkan sistem akuntansi yang cukup maju dan dapat dijadikan bahwa kaum Muslim turut dalam pengembangan akuntansi modern. Terima kasih. Sekian materi kita untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat.